حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Di Malaysia saya pernah dikasih tahu bahwa di sana orang-orang non-Muslim Cina itu mereka bayar zakat juga, ngasih zakat ke orang-orang Islam. Ya menurut dia ngomongnya zakat, tapi zakat kan kewajiban hanya untuk orang Islam. Ketika ditanya kenapa Tuhan mengeluarkan uang, karena setelah kami lakukan ini kami dapat keuntungan lebih banyak lagi. Ya ujung-ujungnya ya karena ada keuntungan itu, coba gak ada keuntungan ya gak akan ngasih. Dia ngasih karena dengan dia ngasih bantuan, sedekah, infak itu, maka usaha dia jadi maju. Istilah dia hokinya di situ. Jadi gak ada istilahnya mereka untuk tujuan akhirat atau akhlak itu kita berbuat baik untuk kemanfaatan akhirat. Lebih dari itu akhlak itu kita berbuat baik kepada orang agar orang lain dapat hidayah, itu akhlak. Seperti akhlak dalam hayatus sahabat, al-akhlak al-mufdiyatu ila hidayatin nas. Akhlak yang menyampaikan kepada hidayah. Banyak sahabat masuk Islam melihat akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu tinggi, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah salat, maka Allah mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan terlalu mujahadah. Masalah infak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditahan oleh Allah jangan terlalu boros. Tapi masalah akhlak, wa innaka la'ala, enggak ada batas, silakan setinggi-tingginya. Dalam Al-Quran Allah melarang untuk masalah sholat dalam mujahadah, dalam sholat malam jangan terlalu mujahadah, istirahat juga. Begitu juga dalam menginfakkan harta, Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya jangan terlalu longgar, jangan terlalu lepas tangan, tahan juga tangan. Tapi giliran akhlak, maka Allah Subhanahu wa taala enggak membatasi, silahkan setinggi-tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang paling mulia, paling agung. Nah, dengan apa hasilnya akhlak Nabi? Maka beliau dicintai oleh anak-anak, oleh orang remaja, oleh orang dewasa, bahkan musuh pun mencintai beliau. Jangankan teman dekatnya, musuh-musuh pun mencintai Nabi. Ketika melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perang Hunain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta ghanimah kepada mereka, orang-orang yang belum Islam. Akhirnya mereka masuk Islam dan mereka mengatakan tidak ada orang yang dermawan seperti ini kecuali seorang nabi. Untuk itu saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Banyak orang masuk Islam karena akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Padahal ada iman, ada ibadah yang derajatnya lebih tinggi daripada akhlak. Karena yang dilihat oleh orang luar sebagai daya tarik orang-orang di luar untuk masuk Islam itu adalah akhlak. Orang-orang di luar Islam tidak memandang akidah kita. Akidah kita seperti apa mereka enggak mau tahu. Ibadah kita, sholat kita di ibadah di masjid, mereka enggak melihat. Kita puasa, mereka cuma enggak tahu kita puasa atau tidak. Kita hajinya malah di Mekah, mereka enggak lihat. Yang dilihat oleh orang di luar Islam adalah muamalah, muasyarah dan akhlak orang Islam. Dan dengan itu terbukti dulu banyak negara demi negara, bangsa demi bangsa masuk Islam karena melihat muamalah, muasyarah, akhlak yang bagus dari para pendakwah agama di negeri Nusantara ini khususnya. Tersohor, terkenal di seluruh dunia bahwa Islam tersebar di negeri Nusantara ketika itu. Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Filipina, ini negeri Nusantara. Ini masuk Islam sini karena akhlaknya, muamalahnya, muasyarahnya para pedagang-pedagang dari Hadramaut, dari India yang mendakwahkan agama ke sini. Dengan melihat muamalah, muasyarah, akhlak mereka yang bagus, maka mereka berbondong-bondong masuk agama Islam. Tapi sungguh sangat disayangkan
Pintu yang dulu dengan pintu ini orang berbondong-bondong masuk Islam, dengan pintu yang sama hari ini orang keluar dari Islam. Karena muamalah kita yang enggak benar, muasyarah orang Islam yang enggak bagus, akhlak orang Islam yang tidak bagus, yang menyebabkan orang akhirnya benci dengan Islam dan mereka meninggalkan Islam. Ini pintu dulu masuknya agama Islam ke Indonesia, ke Nusantara. Tapi pintu yang sama karena telah kita rusak, maka jadi sebab orang keluar dari Islam. Ya, memang kita serukan, jangan lihat oknum, jangan lihat orang Islam, lihat ajaran Islam. Siapa yang mau dengar? Orang kalian sendiri yang sudah Islam aja kalian nggak mengamalkan agama Islam, bagaimana kami akan mengamalkannya? Ini pintu yang dulu nenek moyang kita berbondong-bondong memeluk agama Islam. Ini pintu yang sama karena kita rusak, telah dirusak oleh orang Islam. Sering kan kita sampaikan, yang korupsi orang Islam, yang memenuhi penjara orang Islam, yang melakukan maksiat segala bentuk macam maksiat orang Islam. Meskipun yang bukan orang Islam itu banyak juga, tapi karena ini mayoritas yang kelihatan kebanyakan ya orang Islam. Dengan melihat tingkah laku, muamalah, muasyarah, akhlak orang Islam yang tidak baik ini, maka orang-orang di luar Islam tidak tertarik. Maka kita hadirin sekalian dengan usaha dakwah, usaha nubuah ini, kita ingin menghidupkan itu kembali dalam diri kita. Karena usaha dakwah ini basisnya ataupun asasnya kita usaha atas iman. Dengan iman yang kuat itulah muamalah kita akan benar, muasyarah kita akan benar, akhlak kita akan menjadi baik. Seperti saya sampaikan tadi malam, nggak akan bisa orang muamalahnya betul, muasyarahnya baik, akhlaknya baik kalau imannya lemah. Memang yang harus diperbaiki, yang harus dibina, yang harus dibangun pertama ya iman, yakin. Ketika iman yakin telah sempurna, dengan sendirinya muamalah akan baik, muasyarah akan baik, akhlak akan baik dengan sendirinya. Ketika iman ini rusak, maka yang pertama ketika iman melemah, Nabi katakan yang pertama kali akan terjadi kerusakan adalah akhlak. Akhlak orang Islam akan rusak. Kemudian ketika iman ini menurun lagi, maka muasyarahnya akan rusak. Menurun lagi maka muamalahnya akan rusak. Menurun lagi maka ibadahnya akan rusak. Menurun lagi ya sudah habis. Maka muamalah yang betul, muasyarah yang baik, muasyarah Islami, akhlaknya Nabi itu akan wujud dalam diri kita manakala iman kita meningkat. Iman sempurna, yakin kita kepada Allah sempurna, yakin bahwa kebahagiaan dalam amal itu yang akan membuat kita muamalah kita akan betul. Hanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka kita perlu duduk di dalam halaqah ta'lim berjam-jam. Duduk dalam halaqah ta'lim itu bukan untuk menambah maklumat, tapi untuk menanamkan keyakinan kepada janji-janji Allah. Sebab seorang hamba kalau dia hanya yakin kepada Allah tapi tidak yakin dengan janji-janji Allah, dia akan sholat di masjid tapi di luar masjid dia berdagang akan menipu. Dia berdagang akan mengurangi timbangan. Dia berdagang akan mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk. Dan dia katakan ini baik semua. Kenapa? Dia yakin kepada Allah, dia sholat, tapi dia nggak yakin dengan janji-janji Allah, maka muamalahnya rusak. Maka orang akan berada di atas muamalah yang benar kalau yakin kepada janji Allah itu sempurna. Bahwa yang memberi rezeki itu Allah, bukan perdagangan. Yang memberi rezeki Allah, yang menyelesaikan masalah Allah, yang menyembuhkan penyakit Allah, yang memberikan kemuliaan itu Allah. Kalau seorang yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala atas amal, bahwa Allah yang akan mensukseskan, Allah yang menyelesaikan masalah, Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi keperluan kita dengan apa? Dengan amal. Barang siapa sholat isyraq 4 rakaat di awal hari, sholat 4 rakaat di awal hari, Allah akan mencukupi keperluannya hari itu sepanjang hari sampai sore. Orang yang yakin dengan janji Allah ini, maka dia tidak akan curang dalam berdagang. Untuk apa saya curang? Dapat untung banyak, tapi itu semua akan menarik murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya sudah sholat isyraq, Allah sudah mencukupi. Saya untung gak untung dagang, Allah telah mencukupi keperluan saya.
Barang siapa yang membaca surah Yasin di awal hari, di pagi hari, Allah akan mencukupi hajat dia 70 hajat hari itu. Dia nggak akan curang. Ketika dia berangkat ke kantor, dia nggak akan korupsi waktu, dia nggak akan korupsi uang. Kenapa? Hajat saja dipenuhi oleh Allah SWT. Untuk itu kita duduk dalam taklim. Makanya nggak cukup taklim setengah jam setiap hari. Taklim fadilah amal. Maulana Yusuf Rahmatullahi mengatakan minimal setiap ahbab duduk dalam taklim fadilah amal setiap hari 1,5 jam. Dengar itu firman Allah sabda Nabi, janji-janji Allah, janji-janji Nabi, dengar. Sehingga keyakinan kepada janji-janji Allah akan masuk dalam hati kita, menjadi keyakinan sehingga muamalah kita akan bagus. Muasyarah kita akan bagus, akhlak kita akan menjadi baik. Jadi hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Rasulullah bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kita sering dengar para masyayikh mengatakan muasyarah, mu'alah, rukun yang namanya agama tentang imaniyah, ibadah. Imaniyah, ibadah ini enggak nampak. Muamalah, muasyarah, akhlak inilah yang nampak, yang dilihat oleh orang tua. Dan dari hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong kita apabila muamalah kita benar, muasyarah kita benar, akhlak kita benar, maka masalah yang timbul karena muamalah, muasyarah, akhlak kita yang buruk itu tidak akan bisa diperbaiki dengan ibadah. Permasalahan-permasalahan, musibah-musibah yang datang karena rusaknya muamalah kita, rusaknya muasyarah kita, rusaknya akhlak kita, itu tidak akan bisa diperbaiki dengan ibadah. Itu hanya bisa diperbaiki dengan memperbaiki muamalah, muasyarah dan akhlak. Dan dari kisah dalam hadis disebutkan 3 orang dari Bani Israel, mereka berjalan. Dalam satu perjalanan hujan turun, maka mereka masuk ke dalam sebuah goa untuk berteduh. Ketika mereka sedang di dalam goa, maka ada satu batu yang longsor yang menutupi pintu goa, sehingga mereka tidak bisa keluar. Di dalam Riyadhus Shalihin ada. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah SWT, mereka mengatakan bahwa kita tidak akan bisa keluar dari tempat ini kecuali dengan amal kita. Dengan berwasilah dengan amal. Maka ketiga-tiganya berwasilah dengan amal mereka. Yang setelah kita telaah, maka itu adalah muamalah, itu adalah muasyarah, akhlak dan muamalah. Maka yang pertama dia bertawasul kepada Allah SWT, bermunajat, ya Allah, sesungguhnya saya punya 2 orang tua, ayah ibu saya sudah tua. Aku sangat berbakti kepada keduanya. Setiap hari aku pergi menggembala, sore hari aku bawa susu, aku berikan kepada beliau, baru kemudian aku berikan kepada istri dan anak-anakku. Maka suatu hari aku pergi jauh, sehingga pulang ke rumah kemalaman, dan aku dapati kedua orang tua saya, bapak ibu saya sudah tidur. Maka saya tunggui sambil memegang susu itu sampai beliau berdua bangun, kemudian aku berikan kepada keduanya. Padahal anak saya merengek-rengek minta susu, tapi aku katakan kepada mereka, nanti ya setelah kakek nenek, setelah bapak ibu minum, baru kalian minum. Selalu seperti itu. Malam itu aku lakukan seperti itu. Ya Allah, kalau aku lakukan semua ini khidmat saya kepada orang tua saya, ini semata-mata karena keridhaan-Mu ya Allah, dan Engkau telah terima amalanku ini, maka berikan kepada kami jalan keluar dari tempat ini. Maka batu itu bergeser sedikit, tapi belum bisa untuk keluar. Ini adalah muasyarah, berbakti kepada kedua orang tua. Muasyarah yang bagus, husnul muasyarah, dan berbuat baik kepada orang tua. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Dalam bermuasyarah itu ada tingkatan-tingkatan. Muasyarah yang pertama memang muasyarah kita dengan Allah, muamalah kita dengan Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Yang pertama, hendaknya kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah hukuk Allah kita tunaikan, maka hak yang paling besar atas seorang anak adalah orang tua.
atas anak laki-laki, maka ini kita perintah dalam bermuasyarah ini urutan paling tinggi adalah orang tua. Ini pertama yang harus kita perhatikan. Muasyarah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Orang tua pun ada tingkatannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak dengan muasyarahku yang terbaik? Siapa yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Maka Rasulullah bersabda, ummuka. Siapa lagi ummuka? Siapa lagi ummuka? Siapa lagi baru abu? Ibumu baru ayah. Berbakti kepada ibu. Kenapa sampai seperti itu? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya memang banyak orang, kebanyakan orang itu kepada orang tua, kepada ayah karena takut. Tapi kepada ibu banyak orang yang hari ini anak laki-laki ataupun anak perempuan yang durhaka kepada ibu. Gara-gara masalah warisan ibunya diadukan ke pengadilan. Ibunya dibunuh. Berapa banyak kabar sekarang ini berseliweran di dalam medsos. Seorang ibu digorok anaknya, seorang ibu dimasukkan penjara, seorang ibu diadukan ke pengadilan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah siapa? Orang Islam. Bukan orang di luar Islam, itu semua orang Islam yang melakukan. Maka di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah iman, salat, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasallallahu insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibunya, kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada orang tuanya. Mereka yang paling berhak untuk kita berbuat baik, bermuasyarah, berbakti. Bapak dan ibu. Kemudian hadirin dirahmati Allah SWT, istri dan anak. Khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling berbuat baik kepada keluarganya. Aku orang yang paling berbuat kepada keluarga, istri dan anak. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tipe contoh orang yang paling berbuat baik kepada istri dan anak. Sayyidah Aisyah menggambarkan bahwa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman lahu wala imra'atan wala syai'an. Rasulullah enggak pernah memukul pelayannya, enggak pernah memukul istrinya, bahkan enggak pernah memukul sesuatu apapun. Illa jihadan fisabilillah, kecuali ketika berjuang di jalan Allah. Kalau ketika berjuang di jalan Allah ya, tapi selain itu beliau enggak pernah memukul siapa. Pelayannya, istrinya. Kalau beliau marah, diam. Tanda beliau marah itu diam. Enggak pernah, jangankan memukul, mencaci maki saja enggak pernah. Mencaci maki istrinya, menjelek-jelekkan istrinya. Kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kepada tetangga-tetangga. Kepada tetangga-tetangga kita. Berbuat baik kepada tetangga. Mereka punya hak, punya hak. Tetangga yang masih saudara dan tetangga yang sesama Islam, tetangga yang beda agama, yang sama manusia, mereka punya hak. Sehingga Rasul mengatakan, Jibril datang kepadaku berkali-kali berwasiat supaya saya berbuat baik kepada tetangga, sehingga saya meyakini seakan-akan tetangga itu akan menjadi ahli waris kalau saya meninggal. Saking seringnya Jibril berwasiat supaya berbuat baik kepada tetangga. Maka kita berbuat baik dengan tetangga kita. Ini artinya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud dakwah kita menyempurnakan agama dalam diri kita. Bagaimana muamalah kita, muamalah yang betul, muasyarah kita, muasyarah yang betul. Akhlak kita, akhlak yang baik. Husnul muamalah, muamalah yang betul, muamalah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya maaf, selama ini kan kita ya memang kita ingin berusaha dalam kita bermuamalah itu yang betul, yang baik. Dan memang sangat sedikit. Karena Rasulullah SAW sendiri telah bersabda, innaman nasu
Innaman nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajidu minha ar-rahilah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Manusia itu seperti onta 100. Dari 100 onta itu paling keluar 1 onta yang layak untuk bisa ditunggangi. Al-Qawdiyat mengatakan bahwa maksud hadis ini bahwa begitu juga manusia. Manusia itu banyak tapi sedikit yang bisa kita jadikan sebagai teman ataupun orang yang punya sifat sebagai teman yang dia mau menolong teman-teman. Tulus ikhlas semata-mata karena Allah itu jarang. Langka. Ini Rasulullah yang bersabda, bukan saya. Ini hadis. Jumlah ahbab Indonesia 4 bulan 60.000 yang aktif. Tapi yang punya akhlak seperti akhlak Rasulullah SAW bisa dihitung dengan jari. Tidak semuanya, maka kita berlomba-lomba. Kita menjadi orang yang bagus muamalahnya, bagus akhlaknya, bagus muasyarah. Muamalah yang bagus, dengan muamalah yang bagus seorang bisa mencapai surga. Dalam hadis dikatakan bahwa dari satu orang Bani Israel, dia nggak punya amal kebaikan satupun. Ketika dibawa ke hadapan Allah setelah dia meninggal dunia, nggak ada satu kebaikan kecuali setelah diteliti. Ternyata waktu dia hidup, dia pernah berkata kepada para pelayannya, apabila ada orang yang kesulitan, nggak punya uang, mau belanja, maka kasih dia pinjaman hutang. Kalau setelah hutang temponya nggak bisa bayar, tempo bayar hutang sudah tiba, nggak bisa bayar, maaf. Maka Allah mengatakan, aku lebih berhak untuk memaafkan dia. Dengan sebab muamalahnya dia yang bagus itu, maka dia dimasukkan ke surga. Selama ini kan pikiran kita ya kita nggak berusaha. Kalau orang punya hutang, rata-rata muamalah antar kita ya hutang itu, hutang warisan. Karbon kan ini masalahnya. Makanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang berhutang kalau dia hutang untuk agama, untuk berikan nafkah kepada keluarga, dan dia ada niat untuk membayar, Allah pasti bantu dia. Cuma permasalahannya kadang kita nggak ada niat. Nggak ada etikat baik untuk membayar, akhirnya nggak bisa nyarutang karena kita nggak ada niat. Kalau kita ada niat kuat, Allah pasti bantu. Nah, Allah telah berjanji akan membantu orang-orang yang berhutang dan dia punya niat untuk membayar. Nah, ini muamalah ini kebanyakan Rasulullah itu mentarghib orang-orang yang punya, orang-orang yang kaya. Maka Rasulullah angkat hadis ini. Kalau kalian menjadi orang yang mampu, jadilah seperti ini. Tapi maaf, kadang hadis-hadis itu dipakai senjata oleh orang-orang yang berhutang. Dibacakan hadis itu kepada orang yang hutang ini, Pak. Rasulullah bersabda seperti ini, kalau Bapak mengikhlaskan hutangnya, Bapak masuk surga. Lah, kok malah dia yang pakai? Itu untuk orang-orang kaya. Yang berhutang jangan pakai hadis itu. Yang berhutang hendaknya pakai hadis Rasulullah SAW. Setiap mau menyolati jenazah, beliau bertanya, orang ini punya hutang apa tidak? Kalau dijawab punya hutang, kata Rasul, udah kalian sholati, saya nggak mau menyolati. Sehingga ada orang yang menjamin, ada orang yang mau menanggung hutang dia, baru saya mau menyolati. Orang yang punya hutang harusnya takut seperti itu. Rasulullah sampai nggak mau menyolati orang yang punya hutang. Sebab al-qardu qiradul mahabbah, hutang itu gunting yang memotong mahabbah. Teman dekat. Kemana-mana kita kaza bareng. Udah sekali yang satu bilang pinjam uang, bilang itu mahabbah. Lain kali nggak mau tak kaza bareng lagi. Kamu ujung-ujungnya pinjam uang. Seperti itu Rasulullah al-qardu qiradul mahabbah. Bahwa berhutang itu adalah gunting yang memotong mahabbah di antara. Jangankan orang lain, saudara kandung saja kalau sudah hutang piutang udah jaraknya agak rendah. Padahal harus berbuat perintah itu. Jadi masing-masing harus menggunakan dalil. Jangan dalil untuk orang kaya dipakai yang berhutang. Ini Pak, kalau Bapak mengikhlaskan hutangnya, bukan itu. Kita kalau hutang ya harus berusaha untuk melunasi. Adapun orang yang menghutangi, kalau memang ada,
Ya, nggak ada salahnya kita maafkan sebelum saudara kita minta dimaafkan. Kita tahu memang saudara kita itu menghendakkan ampun baik, kita maafkan dengan harapan Allah di akhirat nanti akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Maka husnul muamalah, muamalah yang bagus akan menyebabkan seorang masuk surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka